beliau sudah 49 tahun dan sudah bisa sehat sekarang ya. 95. Ulang tahunnya tanggal 24 Oktober, satu hari setelah ulang tahun kota Pontianak. Indonesia kok meningkatnya jauh, 5.000 lebih. Apakah kesalahan dari Warkop yang tidak menyediakan atau menerapkan 3M atau seperti apa? Jadi kalau klaster itu kan sekarang sudah sulit. Apakah warung kopi menularkan? Ya, saya juga bisa jamin. Dia kan datang ke warung kopi, dia sudah kondisi positif. Yang harus diantisipasi adalah jangan sampai di warung kopi itu menular kawan-kawan yang lain. Kalau dia tidak menular kawan-kawan lain, maka di warung kopi itu maka harus dia dibatasi kapasitasnya. Memang tidak bisa kita tahu sekarang nih dari klaster dari mana akan menulari di komunitas mana. Jadi makanya di masing-masing komunitas itu dia harus bisa memutus rantai penularannya. Pak, dari sekian banyak kerja sudah dilakukan ini Pak, apakah ada perubahan perilaku dalam penerapan prokes Pak di warkop? Ya, jadi kan dari data-data ya sampai hari ini ya semua tempat kerumunan yang kita cek ya. Jadi kita mengecek warung kopi, kemudian ngecek kerumunan itu sebenarnya bukan hanya kita merhasil. Kita sebenarnya ingin tahu sebenarnya seberapa jauh tingkat kedalaman penularan itu. Ya. Jadi 100% tempat-tempat itu ternyata sudah ada semua di tempat-tempat itu. Jadi prediksi saya bukan hanya warung kopi, tapi juga restoran segala macam di mana banyak orang ada virusnya. Jadi kuncinya sekarang adalah bagaimana kita semua di komunitas itu adalah menjaga. Jadi artinya orang yang sudah sakit itu dia tidak menular ke orang lain. Saya rasa itu. Karena kalau dia tidak menular, kemudian dia istilahnya dikarantina atau itu artinya dia akan sembuh dengan sendirinya dan tidak ada penambahan lagi kasus-kasus baru. Pak ini apa terakhir Pak, kalau pasien yang 95 tahun itu kondisi dia pertama masuk apakah berat? Misalnya lemas atau tidak sadarkan diri Pak? Kondisi pertama masuk Bapak ini dikawal dari tim kesehatan. Jadi tadi kan dari RRI ya. Kondisinya lemah enggak Pak? Lemah waktu itu. Jadi pada saat itu memang minta dijemput di rumah ya. Karena kondisinya memang lemah. Kita jemput, kemudian kita masukkan ke sini. Dan alhamdulillah hari ini dia sudah bisa Sejak tanggal berapa tuh Pak? Pada saat masuk sini, pada saat itu insya Allah dia masih berbaring. Ya kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu Pak. Untuk sembuh? Iya. Jadi kuncinya adalah daya tahan atau imunitas. Gitu, ya. Jadi imunitas atau daya tahan itu dipengaruhi yang pertama dari pikiran kita. Jadi pikiran kita itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita tidak stres, selalu gembira, tidak takut gitu, itu faktor terbesar. Kemudian yang kedua tentu dengan pikiran yang baik itu, maka perilaku kita kan juga akan baik. Artinya makan kita juga tidak akan terganggu. Ya, kemudian aktivitas kita juga terganggu. Itu aja. Saya rasa Bapak ini juga faktor usia memang merupakan faktor yang cukup penting ya. Cukup penting artinya cukup berpengaruh terhadap risiko ya. Tapi bila faktor usia itu tidak ada faktor komorbid, misalnya penyakit kegemukan misalnya, ya, kemudian kencing manis, hipertensi, ya, itu resikonya juga rendah, tidak tinggi. Kalau pasien yang sembuh ini ada komorbid? Kalau Bapak ini kan kalau dari aspek fisik dia tidak gemuk, ya. Tapi kalau hipertensi atau kencing manis saya belum cek tadi ada atau tidak. Tapi yang jelas bahwa Bapak ini sepertinya dia enjoy aja. Jadi dia tidak stres, tidak takut. Yang menyebabkan daya tahan tubuh atau imun seseorang menurun itu kan karena pikiran tadi. Pak, kemudian apa nih Pak yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini untuk mungkin penyemangat bagi pasien-pasien yang lain? Ya, yang pertama memang dari aspek pencegahan. Ya. Jadi setiap pasien yang konfirmasi positif atau ada gejala COVID, yang langkah pertama kita harus melakukan isolasi, karantina.
ya, itu langkah pertama agar penyakit ini tidak meluas. Kemudian bagi yang sudah dikarantina, baik karantina itu karantina sehat ataupun karantina sakit di rumah sakit, itu memang yang harus diperhatikan ini, yang harus dilakukan itu adalah dia tidak boleh stres. Tidak boleh stres. Artinya harus senantiasa optimis, ya, mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pada tenaga medis. Perawatan apa sih yang diberikan kepada ibu, terus juga apa sih yang memotivasi ibu sehingga bisa cepat sembuh? Ya, di sini kami dirawat dengan baik ya Pak ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada tim di sini, dokter maupun perawat yang merawat kami dengan penuh kasih sayang. Pokoknya saya angkat jempol lah di sini, dan juga segala fasilitas juga di sini cukup memadai lah. Nah, terus semangat kami untuk sembuh yaitu mau cepat-cepat sembuh lah ya Pak ya, mau bertemu keluarga, suami dan anak gitu. Nah, jadi istilahnya kami pun mau diisolasi sini karena kami paham bahwa COVID itu jangan sampai tertular dengan mereka gitu. Jadi istilahnya kesadaran sendiri lah bahwa memang kita tidak boleh percaya bahwa COVID itu memang ada gitu. Nah, jadi juga nanti kami keluar dari sini juga kepada teman-teman kami akan melakukan edukasi bahwa kita harus selalu menjalankan prokes, yaitu protokol kesehatan. Terus selama perawatan apa yang ibu konsumsi, Bu? Kami di sini kebetulan juga di sini juga kami dikasih pengobatan ya Pak ya, seperti vitamin, kemudian makanan itu sudah secukupnya lah ya, protein cukup bergizi gitu. Jadi setiap hari kami dikontrol, kami senam setiap jam 9 sampai jam 10, kemudian pemeriksaan tim dokternya. Jadi kami setiap hari selalu diawasi, dikontrol terus di sini. Kalau ibu dirawat udah berapa hari? Saya sudah 14 hari Pak. Bu, boleh jelas sedikit Bu, gejala yang pertama kali dirasakan apa Bu sehingga dinyatakan positif COVID? Pertama saya rasakan itu pusing, kemudian tidak lama kemudian flu, setelah flu kemudian rasa saya hilang, kemudian rasa penciuman juga hilang. Nah kemudian setelah itu kok nggak sembuh-sembuh, sudah minum berbagai obat gitu kan, tapi tidak ada reaksinya gitu. Jadi kemudian saya swab mandiri di Lab Sakura 1 hari, jadilah dikatakan positif seperti itulah. Jadi kemudian saya informasi di sini ada isolasi di Rusunaya, jadi saya minta tim dari Dinas Kesehatan gitu, minta rekomendasi supaya saya bisa dirawat di sini begitu.